Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku sesepuh dari negeri Tadulong Adibabel mengucapkan selamat dan sukses atas pelantiknya Forum Masyarakat Tadulong Jakarta dari 2022-2025. Semoga dengan pelantikan ini ikatan silaturahim memperkuat hubungan kekeluargaan menuju arah perubahan yang lebih baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arasa sanang na akailaw kehe uman sialaun yamano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di acara Forum Masyarakat Tamilu untuk menghadiri acara pelantikannya organisasi Masyarakat Tamilu. Saya wakilkan dari Negeri Haya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barela yeu yoma sele hutua utiti taho kekewa napi nasa kipulaya lalin akue matawa elo Tiaile ululaun yamano. Heion laun ama ina ue nam tete iyo layena ko umurolu ilo fueko san kakakosa. Barela yeu yoma sele hutua uti taho kekewa napi nasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Fatayat NU Provinsi Maluku,
Ibu Habibah Pelu. Yang kami hormati Bapak Riki Tenu selaku perwakilan dari Basudara Hutumuri, keluarga besar Ikatan Keluarga Besar Kailolo, perwakilan dari keluarga Haya, perwakilan dari keluarga Musilou, perwakilan dari keluarga Hualoi, dan perwakilan dari BCA Finance. Selamat datang sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu para tamu undangan sekalian yang telah hadir pada acara kami, yakni pelantikan pengurus Forum Masyarakat Tamilo Jakarta periode 2022-2025 dengan tema meneguhkan nilai kepemimpinan lokal, upaya memperkuat hubungan persaudaraan dalam menghadapi laju investasi dan ancaman ekologi. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah darinya lah kita semua bisa berada di sini untuk menghadiri acara pelantikan pengurus Forum Masyarakat Tamilo Jakarta periode 2022-2025 yang bertempat di Taman Puspa Anggrek Indonesia Permai pada hari ini Minggu 13 November 2022. Bersama saya Irti Arif Dapawai yang akan menjadi MC pada hari ini. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian yang sungguh kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Fauzi dan terjemahannya oleh Saudari Fahriyanti Lewenusa kepada kedua adik. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war rasulu in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Forum Masyarakat Tamilo Jakarta beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Musilau Jakarta dan juga jajarannya. Dan yang saya hormati OKP kedaerahan yang hari ini dengan segala aktivitas dan kesibukannya bisa untuk menyempatkan diri di kegiatan pada hari ini. Dan yang saya hormati dan saya banggakan perempuan hebat di depan saya, ibunda saya Habibah Pelu. Dan yang saya hormati namun tak bisa saya sebutkan satu persatu para tamu undangan yang hari ini hadir di sini dengan segala bentuk aktivitas dan kesibukannya. Sebelum kita masuk pada rangkaian acara kita pada siang hari ini, yakni pelantikan pengurus Forum Masyarakat Tamilo Jakarta dengan tema Meneguh Nilai Kepemimpinan Lokal, Upaya Memperkuat Hubungan Persaudaraan dalam Menghadapi Laju Investasi dan juga Ancaman Ekologi. Saya minta sejenak untuk kita mengangkat kedua tangan kita kosongkan hati dan pikiran kita persembahkan doa kita kepada Sang Gusti Tunggal Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, doa ini akan saya pandu dengan cara Islam. Bagi saudara-saudara yang mempunyai keyakinan atau kepercayaan selain daripada Islam, tanpa mengurangi rasa hormat saya minta untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil Islam, alhamdulillahi ala ni'matil hidayah, alhamdulillahi ala ni'matil maghfirah, alhamdulillahi ala ni'matil hijrah, alhamdulillahi ala ni'matil uhuwa. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafil majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih yang tak pernah pilih kasih. Saat ini kami berkumpul dalam acara pelantikan Forum Masyarakat Tamilo Jakarta. Kami mohon kiranya kepadamu ya Allah untuk selalu memberikan ridho dan restumu untuk acara ini. Semoga acara ini diberkati olehmu ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan
serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini ya Allah. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang kuat, dan amalan yang Engkau terima ya Allah selama kami mengikuti acara ini ya Allah ya Tuhan kami. Semoga forum masyarakat Tamilo Jakarta ini yang kemudian dibangun atas satu spirit yang kemudian untuk bagaimana mengakomodir kepentingan-kepentingan kita bersama, semoga Engkau restui ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala bentuk nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamulah kami berbakti dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha pengampun. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hal ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yakni laporan Ketua Panitia. Oleh Saudara Ketua Panitia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para sesepuh Dewan Pembina dan Pengarah Forum Masyarakat Tamilo Jakarta. Yang saya hormati Ketua Fatayat NU, kakakku Ibu Biba Pelu. Yang saya hormati Ketua Umum DPP KNPI Ayunda Yana Maulida. Yang saya hormati perwakilan Forum Musilau Sedunia. Yang saya hormati perwakilan keluarga besar negeri Laimu
Negeri Sepa, Haya, Tehoru, Kailolo, Hualui, dan Teluti Baru. Yang saya hormati pula Basudara Gandong dari negeri Hutumuri dan negeri Sisori. Yang saya hormati dan yang sungguh saya banggakan seluruh masyarakat Tamilo Jakarta dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang berkesempatan hadir pada agenda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea. Pertama-tama, tiada ikhtiar paling melangit dan tiada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hanturkan kepada junjungan besar kita, baginda besar kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangannya lah dan para sahabat beserta keluarga sampai hari ini kita masih berada pada nikmat cahaya Islam dan iman. Bapak Ibu hadirin sekalian yang sungguh saya hormati, izinkanlah saya selaku Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan Forum Masyarakat Tamilo Jakarta untuk menyampaikan laporan panitia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan kontribusi sumbangsi baik itu secara moral maupun material dalam mensukseskan agenda pelantikan Forum Masyarakat Tamilo Jakarta. Tak lupa pula ucapan terima kasih saya hanturkan kepada Bapak Ibu, para sesepuh, pemuda-pemudi negeri Tamilo yang dengan semangat dalam mengontrol kerja-kerja kepanitiaan sehingga sampai detik ini dapat terlaksana agenda pelantikan Format Jakarta. Tak lupa pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman rekan-rekan panitia yang dengan semangat mengeluarkan tenaga waktu sehingga dapat terlaksana dengan baik pelantikan Forum Masyarakat Tamilo Jakarta pada hari ini. Seiring berjalannya waktu, tentu kami sadar betul bahwa dalam kerja-kerja kepanitiaan ada dinamika, hambatan, dan rintangan yang terjadi. Namun dengan semangat kekeluargaan dan komitmen kebersamaan sehingga kami tetap bekerja memberikan yang terbaik guna mensukseskan pelantikan Format Jakarta yang alhamdulillah terlaksana pada hari ini 13 November 2022. Maka pada momentum pelantikan ini, tema yang kami angkat adalah meneguhkan nilai kepemimpinan lokal, upaya memperkuat hubungan persaudaraan dalam menghadapi laju investasi dan ekologi, yang mana dalam tema ini berfokus pada penguatan sumber daya manusia, mempererat kekeluargaan, serta menjaga dan merawat nilai-nilai luhur terkhususnya di negeri Tamilo. Maka tentu selaku generasi Musito Amalatu, kami berharap Format bukan saja menjadi wadah silaturahmi, tapi lebih daripada itu dapat menjadi lokomotif agen of change, agen perubahan bagi generasi dan membangun negeri tercinta, dan turut serta aktif dalam mengawal kerja-kerja membangun bangsa dan negara menuju proyeksi Indonesia Emas 2045. Sehingga pada momentum yang sakral ini, selaku generasi Yamalatu, mari berdiri bersama dengan semboyan dan spirit perjuangan kita dalam membangun satu sama lain. Siwa sai namae, lima sai namae, mae na ipopon kotuaha Musitoa Amalatu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Forum Masyarakat Tamilo Format Jakarta periode 2022-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Formatur dan Mit Formatur Pengurus Forum Masyarakat Tamilo Jakarta nomor istimewa garing KPTS garing A garing F MF garing 09 garing 2022 tentang susunan pengurus Forum Masyarakat Tamilo Jakarta. Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala,
Forum Masyarakat Tamilau Jakarta atau disingkat Format Jakarta periode 2022-2026 setelah menimbang bahwa demi menjaga kesinambungan dan kelancaran mekanisme roda organisasi, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan personalia Forum Masyarakat Tamilau Jakarta Format Jakarta periode 2022-2026 mengingat 1. Anggaran dasar Format, kedua anggaran rumah tangga Format Jakarta memperhatikan 1. Hasil-hasil musyawarah besar Format Jakarta pada tanggal 18 sampai 19 Agustus 2022 di Jakarta. 2. Ketetapan musyawarah besar Forum Masyarakat Tamilau Jakarta nomor 24K/F/A/08/2022 tentang Ketua Umum Formatur Forum Masyarakat Tamilau Jakarta periode 2022-2026. 3. Ketetapan musyawarah besar Forum Masyarakat Tamilau Jakarta nomor 25-K/I-A/08/2022 tentang Ketua Umum Formatur Forum Masyarakat Tamilau Jakarta periode 2022-2026. 4. Hasil rapat formatur dan mit formatur Forum Masyarakat Tamilau Jakarta Format Jakarta periode 2022-2026 memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan susunan personalia pengurus Forum Masyarakat Tamilau Jakarta periode 2022-2026 di bawah kepemimpinan Saudara Abdurrahman Wailisa dan Ahmad Pawai masing-masing sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir. 3. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2022. Mengetahui Abdurrahman Wailisa Ketua Umum tertandatangani, Ahmad Pawai Wakil Ketua Umum tertandatangani. Bagi Ketua Umum Format Jakarta beserta Wakil Ketua Umum, Bendahara dan Sekretaris Format Jakarta, setelah saya membaca nama-nama lampiran kepengurusan, maka saya persilakan untuk maju ke depan. Susunan kepengurusan Forum Masyarakat Tamilau Format Jakarta periode 2022-2026. Ketua Umum Abdurrahman Wailisa. Wakil Ketua Umum Ahmad Pawai. Sekretaris Umum Muhammad Ramli Tomagola. Bendahara Umum Afifah Wailisa. Saya membacakan nama-nama ketua bidang dan keanggotaan bidang. Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Saukan Samalo. Ketua Bidang Hukum dan HAM Arsan Wakano. Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan Junaid Pawai. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga Samsur Tomagola. Ketua Bidang Pemberdayaan Umat Pandi Marasabesi. Untuk itu saya persilakan untuk Dewan Pembina Bang Yance Tomagola, Bang Yusuf Tomagola, mohon maaf untuk bisa membacakan ikrar pelantikan. Untuk waktu dipersilakan. Assalamualaikum. Mohon agar hati besar mempersiapkan diri sehingga pada hari ini dan detik ini pun saya sebagai tertua atau sesepuh melantik ketua dan waka dan beserta jajarannya. Demikian, sudah dipahami? Ya, nanti panduan ngikutin saya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi bilhi wa rabbah wa bil islami dina
wa bihi wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Kami rela Tuhan kami, Islam agama kami, dan Muhammad Rasul kami, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab kami sebagai pengurus format masyarakat Tamilow. Dengan ini berjanji berikrar bahwa dengan sesungguhnya hati kami akan selalu aktif dalam setiap kegiatan format Jakarta, bahwa kami akan selalu mengajak nama baik himpunan dengan selalu ketentuan-ketentuan yang lainnya, bahwa apa yang kami kerjakan dalam pengurus ini untuk mencapai tujuan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi mewujudkan kesejahteraan umat dan bangsa di dunia dan di akhirat. Inna salati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah, Tuhan semesta alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamanap Kaliki atau yang mewakili, yang terhormat yang saya hormati Ketua Patayat Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku, Cacai Bapelu, yang saya hormati Ketua KNPI Yana Maulidia, yang saya hormati Ketua Umum Musilow Adinda Irwan Pawai, tamu undangan perwakilan organisasi Semaluku yang beta hargai, keluarga besar negeri Waiputi, Laimu, Sepa, Haya, Tehoru, Kailolo, Hualoi, Ruta, dan Teluti Baru yang sungguh beta hormati. Yang saya hormati Basudara Gandong, Kutumuri, dan Sirisori Amalatu. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh masyarakat Tamilow Jakarta dan para tamu undangan yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang berkenan dan hadir di tempat ini.
Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita dapat dipertemukan di tempat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarganya, dan insya Allah kita merupakan insan-insan pilihan yang angkat mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Para tamu undangan yang berbahagia, pada hari ini tanggal 13 November adalah momentum bersejarah bagi kami, keluarga besar masyarakat Tamilo Jakarta. Hadirnya Forum Masyarakat Tamilo Jakarta, selanjutnya disingkat Format Jakarta, merupakan salah satu kesimpulan penting solidaritas yang didasarkan pada basis nilai kekeluargaan. Kebersamaan merupakan instrumen penting dalam sebuah gerakan menuju perubahan. Bagi saya, perubahan akan tidak pernah tanpa persatuan. Perubahan tidak pernah ada tanpa kesamaan visi. Dan perubahan tidak pernah akan terwujud tanpa kekompakan dan kesamaan pikiran. Dari alasan inilah kemudian Format Jakarta hadir. Harapannya mampu mewarnai setiap dinamika daerah dan nasional yang dimulai dari ibu kota Jakarta. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, dalam agenda pelantikan perdana Format Jakarta hari ini, kami berinisiatif mengangkat tema meneguhkan nilai kepemimpinan lokal, upaya memperkuat hubungan persaudaraan dalam menghadapi lajunya investasi dan ancaman ekologi. Tema ini bukanlah hanya sekedar pelengkap seremonial agenda pelantikan semata, melainkan lebih pada upaya refleksi bersama apa dan bagaimana Format Jakarta ke depan. Kami berkesimpulan bahwa wadah ini bukan semata-mata berhenti hanya sebatas wadah perkumpulan saja, namun lebih daripada itu, Format Jakarta harus mampu diaplikasikan lebih jauh, yakni menjadi salah satu wadah kekeluargaan yang konsen pada pengertian sumber daya generasi Tamilo yang selanjutnya akan didistribusikan pada setiap lini pengabdian, baik pada politik, ekonomi, akademis, pengusaha, profesional, keagamaan, dan lain-lain. Kami menyadari Format Jakarta tidak serta-merta mampu menghadirkan semua kualitas generasi yang saya jabarkan di atas. Tapi setidaknya melalui wadah ini Format Jakarta berkomitmen mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia segenap seluruh pemuda Maluku. Para tamu undangan yang berbahagia, investasi pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu rumusan strategis pemerintahan pusat, dijadikan sebagai solusi untuk menopang pembangunan nasional. Meskipun banyak dampak positif menurut negara atau sebagian kalangan, namun dampak negatif tidak
lebih besar, terutama pada aspek kerusakan ekologi. Berangkat dari kondisi ini, sudah semestinya kita berikhtiar untuk menyiapkan semua hal dengan memperkuat solidaritas kolektif, serta dengan menyiapkan sumber daya manusia yang memadai dalam menjemput arus besar perubahan. Para tamu undangan yang saya banggakan, berakhir sambutan ini, saya meminta doa restu dan dukungan para sesepuh seluruh masyarakat Tamilow untuk bersama-sama demi masa depan generasi. Terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk adik-adik panitia dan tim SC Steering Committee yang dengan semangat mempersiapkan semua hal ihwal proses pelantikan dari awal sampai akhir, sehingga acara pelantikan kepengurusan Format Jakarta dapat berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami mengajak semua dari kalangan manapun, dari kelompok manapun, mari kita sama-sama bahu-membahu berkomitmen untuk membangun negeri, membangun Maluku, dan tentunya sepenuhnya diarahkan untuk pembangunan nasional. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia! Tabia! Tabia!
Muda Maluku, Ibu Habibah Pelu sebagai Ketua Perwakilan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Provinsi Maluku. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Alhamdulillah, syukur atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini dalam suasana kebersamaan, kekeluargaan, kita diberikan nikmat sehat, nikmat umur yang barokah. Kita sama-sama bisa menghadiri acara pelantikan Forum Masyarakat Tamilow yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan barusan yang dilantik sahabatku, adekku Adinda Abdurrahman dan seluruh pengurusnya ke depan akan lebih membawa perubahan yang lebih baik, memajukan daerah kita, negeri kita, Maluku kita, bangsa kita dalam menjawab tantangan yang ke depan yang lebih majemuk lagi, dan dalam tetap bingkai persaudaraan dan ikatan silaturahim yang kuat. Yang saya hormati Seram Selatan, dari Laimu, Tehoru, Haya sampai ke Sepa, kemudian keluarga besar yang ada di Kailolo, Latu, dan mohon maaf kalau yang hadir tapi saya tidak tahu yang mau menyebut mana, tolong dimaafkan. Yang jelas kita semua dalam suasana kekeluargaan. Yang sungguh saya hormati Adinda Ketua Umum Musilau yang baru saja menggelar perhelatan besar, luar biasa suksesnya. Mudah-mudahan perhelatan akbar kemarin itu menjawab tantangan bangsa kita hari ini dan daerah kita hari ini. Itu yang kita harapkan. Dan yang sungguh saya hormati saudara-saudaraku, adindaku Gandong dari Hutumuri dan Sirisori. Terima kasih karena selalu menjadi garda terdepan bersama dengan kakak-kakak dari Tamilow. Mari kita satukan hati bersama-sama untuk kembali merajut kasih dan cinta bagaimana memajukan negeri-negeri kita yang ada di Maluku. Yang sungguh saya hormati di hadapan saya Abang Da Ozan, tidak asing lagi beliau. Biasa kita bertemu di perhelatan pertarungan politik, tapi berdua ini belum dikasih rezeki ya. Insya Allah Abang ya, kita saling mendoakan ke depan. Yang penting kita tetap sehat dan diberikan umur yang barokah. Di hadapan saya juga ada Ibu Siti Surwaki. Beliau ini pernah wakil bupati 2 periode dengan Bapak Dulafan. Kemarin sama-sama ketemu, saya bilang Ibu mari kita hadir bersama-sama di acara pelantikan adik-adik Tamilow yang ada di Jakarta. Dan yang sungguh saya hormati, ada di belakang ini, ada bibi-bibi saya, kakak-kakak saya, mama tua, nenek, semua. Dan terkhusus tamu undangan yang dirahmati Allah yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu. Yang jelas kita sama-sama mendoakan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu, mari kita haturkan salam dan salawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita selalu diberikan syafaatnya sampai dengan yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu tamu undangan, saya kemarin ini disodori undangan, tadinya dikirimin buku, katanya ini ada buku terjemahan bahasa Tamilow. Ini diciptakan, dikarya tuliskan oleh abang kami yang ada di Bula itu, Bapak Ali Tomagola ya. Dan alhamdulillah saya bilang buat Ade Ripda, bawa saja bukunya ke sini, kebetulan beta ada di Jakarta. Ternyata dia bawa buku ke sana, ke beta, dia langsung tembak di tempat. Caca sekaligus General Stadium. Waduh, ini ada ini sekali mendayung 2-3 pulau terlampau ini namanya. Tapi tidak apa-apalah, kita harus siap ketika adik-adik kita meminta, abang-abang kita meminta, kita harus siap untuk memberikan sepatah dua kata. Sebenarnya di hadapan saya ini orang-orang berilmu paling banyak. Ada gandong-gandong semua yang berilmu, berpengalaman, ada Abang Ozan,
ada Ibu Siti yang dengan mereka punya sejuta pengalaman yang sebenarnya kita bisa narasikan dalam sebuah ide atau gagasan dalam bingkai persaudaraan. Saya mau menyampaikan yang pertama adalah bahwa kalau melihat dengan tema yang ada, tantangan investasi dan ancaman ekologi, saya mungkin tidak terlalu masuk ke sini. Tapi saya masuknya sedikit, tapi saya mau mengatakan begini. Arah pandang kita untuk menjawab seluruh persoalan hari ini, baik itu di Maluku maupun yang ada di Indonesia. Karena suka atau tidak suka hari ini kita adalah bangsa Indonesia, warga negara Indonesia yang juga harus mampu menjawab seluruh tantangan ke depan. Ke depan kita akan menghadapi yang namanya krisis pangan dunia. Ini juga tantangan. Kalau kemarin kita menghadapi pandemi, sekarang kita diperhadapkan dengan kita akan satu langkah lagi menghadapi krisis pangan dunia. Kemarin revolusi industri 401, di mana revolusi industri 40 itu adalah bagaimana seluruh proses pentahapan orang berkomunikasi itu melalui sistem online. Dulu koton tuling surat Abang Ojan tulis surat dari SBT ke Jakarta, semua mungkin melalui surat. Tapi sekarang WhatsApp semua itulah revolusi industri 4.0. Hari ini juga setelah revolusi 4.0 kita diperhadapkan dengan society 5.0 di mana manusia itu menjadi titik tulang punggung pembangunan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial titik tumpuknya di sini. Development berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan, sustainable development tertumpu pada dua ini, yaitu ekonomi development dan social development. Artinya bahwa ada pembangunan ekonomi, ada pembangunan sosial. Dua hal ini tidak bisa dilepas pisahkan. Kenapa dua hal ini harus dipadukan? Orang ketika berbicara pertumbuhan atau ekonomi tidak bisa lepas dari masalah sosial. Ada basic needs, kebutuhan dasar yang hari ini kita menjadi tantangan untuk menjawab kebutuhan dasar itu. Soal pendidikan, soal kesehatan, soal lain-lain dan sebagainya. Tapi income daerah tadi kita diskusikan, Abang Ozan, itu ditarik ke Jakarta. Izin perikanan ditarik ke Jakarta, izin tambang ditarik ke Jakarta, dana bagi hasil juga tidak seimbang dengan kita. Apa yang terjadi, kita dimiskinkan oleh negara hari ini. Jumlah laut kita 92%, laut dan darat 8%, dengan 1248 desa, dengan berpulau-pulau, ini adalah tantangan tersendiri bagi kita. Oleh karenanya itu, untuk menjawab ini, maka sinergi dan kolaborasi itu penting. Kenapa saya sinergi dan kolaborasi itu penting? Karena kalau kita berjalan sendiri tidak bisa. Mungkin kita harus belajar dari teman-teman dari Papua. Ketika mereka memperjuangkan sesuatu itu, maka totalitas perjuangannya. Kemarin kan baru diresmikan 3 provinsi, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi Maluku tidak diberikan belum dibuka moratoriumnya. Ini juga menjadi tantangan buat kita. Kenapa Papua bisa melakukan sepak terjang dan strategi-strategi dengan kecepatan yang luar biasa, Maluku tidak? Karena ada kelemahan sesungguhnya yang kita miliki. Ketika gubernur berteriak, di lain sisi kita berbeda pendapat. Ketika ada satu forum berjuang untuk kemaslahatan banyak orang di Maluku, ada yang tidak setuju. Ini titik kelemahan kita. Mestinya kita bersatu. Bersatu kenapa? Untuk memajukan daerah kita. Karena tadi saya katakan, sumber daya alam kita di Maluku itu besar. Contoh saja kasus tambang yang ada di Buru, tidak bisa dikelola dengan baik oleh negara. Apa yang terjadi? Ancaman ekologi. Ancaman ekologinya apa? Orang bertikai. Terjadi pencemaran lingkungan, dan itu dibiarkan. Orang baku bunuh, saudara dan saudara baku bunuh. Ini ancaman loh. Kita punya sumber daya alam tapi tidak dikelola dengan baik, tidak ada format yang baik mengelola ini, maka yang terjadi adalah gesekan sosial untuk menghasilkan PAD kita. Tapi itulah harus kesiapan kita untuk menerima ini sebagai sebuah perubahan secara holistik. Oleh karenanya dibutuhkan kesamaan persepsi, kesamaan tujuan, kesamaan dan kesamaan visi. Jangan lagi kita bercerai-berai. Itu yang saya tegaskan kepada adik-adikku, bahwa forum ini memang khusus untuk kita masyarakat Tamilau, tapi cara pandang berpikirnya kalau bisa diperlebar lagi.
diperlakukan lagi, khusus memang untuk Tamilo. Tapi suka atau tidak suka, teman-teman, adik-adik, bapak ibu semua hidup di kota metropolitan yang pasti punya networking yang luar biasa. Networking itu gunakan. Jangan sampai orang menggunakan kita untuk punya networking dan memajukan daerah kita, sementara kita punya networking itu menjadi kelemahan kita. Hati-hati, hati-hati. Tadi kita diskusi pas banyak dengan om-om dari Kailolo, saudara-saudara Gandong, bahwa networking itu harus menjadi kekuatan untuk kita. Jangan sampai orang menggunakan kita untuk kepentingan yang kita juga sendiri tidak tahu. Karena ada cerita kemarin, ada demo besar-besaran, ada yang berpayah-payah dan sebagainya, tapi ada orang lain membuat diskusi-diskusi kecil-kecil. Ini kan kita tidak menyatu namanya. Mungkin orang seperti Abang Ozan yang punya networkingnya kita tidak ragukan lagi. Tolonglah banyak diskusi dengan mereka, bagaimana mereka punya networking itu menjadi satu kekuatan. Dan pasti adik-adik punya networking yang luar biasa. Dan kita juga bukan melacak ya, tapi mengikuti adik-adik punya kekuatan itu. Saya mau katakan bahwa hari ini, kemarin itu mau menjelang kenaikan BBM, pemerintah sebagai pemangku kebijakan bolak-balik ke Maluku. Setelah selesai mereka bagi-bagi sembako dan sebagainya, harga BBM dinaikkan. Bukan itu yang kita kehendaki. Kebijakan negara harus tahu tentang Maluku hari ini apa yang harus dikelola. Jangan sampai kita diperbudak, kita diambil hasil kekayaan kita, habis itu kita dimiskinkan lagi. Itu kita tidak boleh seperti itu. Jangan sama sekali. Kemarin saya nonton aja, setelah ini apa? Karena kasus Papua Freeport 35 tahun masa Orde Baru, semua itu income-nya dihabisi oleh pusat. Tapi apa yang terjadi? Papua hari itu dia miskin. Dan mereka saat itulah minta merdeka. Bukan merdeka apa? Karena kami punya sumber daya alam, tapi kami dimiskinkan. Aceh juga demikian, tahun 2000 dia minta referendum, apa yang dikasih otonomi khusus, Papua dikasih otonomi khusus. Sekarang Papua meminta otonomi khusus plus apa yang terjadi, dihadiahkan 3 provinsi baru. Tapi bagaimana memanfaatkan sumber daya alam kita sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kemaslahatan, untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kita. Dengan demikian kita tidak lagi tergantung dengan APBN. Kan daudak ketorang kan kecil. Dana perimbangan berapa sih daerah yang kasih ke ketorang? Kemarin itu kalau Pak Gubernur itu bicara, semua ini kok ditarik ke Jakarta. Itulah pasar saja, galian C saja itu izinnya ditarik ke Jakarta. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Lalu dana bagi hasil kita dikasih berapa dari semua izin yang ditarik ke Jakarta? Tidak seimbang. Masya Allah, kita begitu dimiskin. Kalau saya kembalikan semua izin itu ke Maluku, izin perikanan, izin tambang kembalikan ke Maluku, nanti kita atur dalam sebuah perundang-undangan sebagai payung hukum untuk kemudian kita patuh terhadap semua proses yang berjalan. Kembalikan izin itu biar kita juga kaya dong. Masa kita hidup miskin terus? Sekarang pertanyaannya, konsep pembangunan laut mana? LIN saja tidak tuntas oleh kebijakan pemerintah pusat juga belum jalan. Ambon Newport, LIN itu zaman beta masih DPR. Perjuangan itu sampai sekarang, bayangkan LIN itu. Undang-undang daerah kepulauan katanya sudah masuk, alhamdulillah. Mungkin Abang Ozan dong lebih tahu. Ini yang kata harus perjuangkan, regulasi-regulasi besar yang kepentingan untuk Maluku itu yang kita perjuangkan. Jangan memperjuangkan hal yang membuat koton dalam kotak tidak boleh. Karena kita harus berpikir tentang anak cucu dan regenerasi kita 5 tahun, 10 tahun, dan 2045 menuju masa emas. Sekarang beta kasih contoh, maaf, yang di Sepa, perusahaan kayu. Coba musim hujan terjadi banjir karena tidak ditata dalam sebuah peraturan yang baik. Perusahaan kayu yang ada di Sepa, berapa yang dikasih ke desa? Katong belum tahu, beta sendiri tidak tahu. Tapi sudah banyak kalau katong pulang dari Masoi ke Tamilau, jalan yang tadinya bagus akan sudah bapecek, datu musim hujan katong mobil itu sudah tenggelam di situ daerah itu. Lama-lama hutan akan habis. Hutan habis, generasi habis, income tidak ada buat daerah. Ini harus diatur dalam payung hukum. Kalau diatur tidak dalam payung hukum, orang datang rampok ketong, orang menggilas ketorang habislah ketorang, tunggu waktunya saja.
Sekarang tambang sudah ada di SBB, orang sudah mulai berebut perang dingin. Saya bilang, mari ini dibicarakan baik-baik dengan pemerintah daerah. Hargai kita punya pemerintah daerah dong. Jangan cuma lalu lalang ke sana kemari, kebijakan tinggal dibuat di pusat, selebihnya tidak ada manfaat apa-apa untuk kita daerah. Ini yang saya mungkin lebihkan kepada adik-adikku yang ada di dalam forum ini. Forum ini dia kecil, tapi akan menjawab persoalan besar. Jangan dilihat dari jumlah orangnya, tapi arah pikir kitanya. Manifest pikir kitanya, manifestasi arah pikir kita, bagaimana melahirkan sesuatu yang lebih besar, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Mungkin itu dari saya, karena sudah waktunya kita isoma. Kurang lebihnya dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ibu Habibah Pelu, yang saya hormati pengurus dan ketum dan wakaf beserta jajaran Musilo, yang saya hormati pula paguyuban dari kebetulan sahabat setikar sebantal saya dari Kailolo, Bapak Latif Marasabesi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak, terima kasih atas sawerannya. Yang saya hormati atau saya kasihi, saya punya adik-adik internal dari Hutumuri, Sirisori, dan saya kasihi teman-teman atau saudara-saudara yang saya tidak bisa sebut satu persatu, tadi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Pada hakikatnya bahwasanya forum ini forum kolaborasi antara pemuda dan mahasiswa. Maka saya ini sebenarnya mau yel-yel, cuma karena snack makannya sudah ada, jadi berarti yel-yelnya harus di hold dulu nih, kan? Yel-yelnya di hold dulu. Karena sebuah wadah tanpa kita membuatin satu motivasi atau aspirasi, ya, yel-yel ini sebagian dari gairah atau semangat juga. Makanya kalau memang tidak dipandu dengan yel-yel kayaknya kurang bagus ya. Nah, cuma karena sehubungan kondisinya sudah snacknya sudah berjalan, terus sudah dikasih durasi hanya 5 menit sama moderat kan, sama MC. Nah, saya pikir itu dulu aja. Yang penting wadah ini terbentuk, adik-adikku dan saudara-saudaraku, kita harus menciptakan yang lebih baik dan yang paling terbaik. Ya, karena apa? Masih ada banyak kekurangan di kita punya internal Desa Tamilo. Fenomena yang memang harus terbaca oleh adik-adik dan keluarga Tamilo semuanya, bahwasanya 2022 ini akhir atau 2023, katong harus optimis bahwa negeri Tamilo tujang pejabat lagi. Kalau memang itu, kapan katong mau bangun katong punya negeri? Ya, itu. Jadi pada intinya, ya katong harus semangat, memberikan kontribusi, memberikan motivasi, memberikan ya satu sosialisasi yang baik lah. Terutama kepada katong punya legislatif, tua-tua adat, katorang punya Dewan Saniri, dan katorang punya subfolder yang lain atau pemangku yang lain di katong punya petuanan. Ini harus ada kontribusi, harus ada pressure, harus ada dorongan dari forum yang ada. Ya, nanti ditambah juga didongkrak lu juga dari suite dari format
ya Musilo. Ini harus memang kita bersinergi, kita harus koneksi sehingga membangun Tamilau, membangun Hutumuri, membangun Sirisori itu letak pundaknya ada di Katong anak muda. Ya, makanya mulai sekarang Katong harus godok katorang punya anak-anak mahasiswa-mahasiswi dari sisi SDM ya dan sisi lain-lain sehingga itu menjadi satu acuan. Memang keganggu dengan kamu punya sarapan makan, jadi ya udahlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta Yamano, sebuah karya dari anak negeri Tamilau, Jong Wan Terfanat Tomagola. Maluku. Jika cinta adalah berjuang, maka Yamano lambang sejati perjuangan. Bangsa penaung ribuan nyali, namun bukan peramu doktrin pemberontakan. Jika panasnya amarah mulai memberontak, rendamlah ia di sejuknya lata. Jika hasutan negatif kian bersorak, sentuh rindumu pun ku tahu. Rindu pada damai yang terlanjur dipacari agitasi pengaruh. Tindakan klasik terhadap berbagai soal ialah ketertinggalan pada bingkai modern. Jika ia perang membela harga diri, senyum Yamano ialah dambaan. Jika ia perang sebab ego dominasi, senyum Yamano hanya pelapis tangis yang disenangi generasi kaliber tanpa amunisi kesadaran. Tuhan, usaplah air mata Yamano. Dekaplah ia ketika dunia lain merayakan deritanya dengan makian dan gelak tawa. Sebab tangan kami, anak cucunya, terlalu rapuh untuk memeluknya. Apalagi membedakan tawa dan tangisnya yang hampir tiada beda. Sudahkah kita menyentuh tanah Yamano seraya bertanya, adakah harapan terbaik darimu terhadap anak cucumu? Pernahkah tindakan yang selalu kami anggap benar justru melukai hatimu? Bisakah kita kejar laju dunia lain yang menikmati segalanya saat kita masih berpesta dengan adiksi lalai? Syukurlah jika lalai dalam birahi pengakuan bukan akibat pengusir damai. Bukankah persatuan ialah tabu jika tak dikawinkan dengan ilmu dan tata krama warisan pendahulu? Bukankah nyali hanya pengarah kematian jika tak dikawinkan dengan ilmu dan tata krama pendahulu? Adu domba ialah senjata pembunuh jika keberanian tiada pengampuh. Harga diri anak negeri jangan dimurahkan oleh kepentingan penyandang pengaruh. Gagah berperang ialah tabu jika pertahanan internal kesadaran rapuh. Sebab memilah tindakan dan berdiam demi kebaikan bukanlah tabu. Kami, anak cucu Yamano, dipaksa memilih bersatu di atas luka ataukah bercengkrama dalam nasihat Tina perihal kemenangan atas penundukan ego pemupuk duka. Hatumari, saksi penopang darah gandong sebagai mutiara persaudaraan. Maka jadikan Yamano kerang penaung manisnya kedamaian. Berperanglah karena cinta. Namun jika perang didasari ego, diamlah karena cinta. Sebab cinta bukan hanya tentang lihai mainkan parang,
namun lebih kepada rindu perihal damai dengan pohon luka yang berhasil ditebang. Menyulam Cinta Yamano, karya Jongwanter Fanat Tomagola. Puisi ini diciptakan oleh Adinda Jongwanter Fanat Tomagola. Bapaknya itu orang Bula, mamanya itu Tamilo. Puisi ini ditulis di Halmahera tanggal 25 Oktober. Di dalam bahasa itu dituangkan oleh saudara beta sendiri, Ramli Tomagola. Selamat menikmati. Muhasabah Tamloyo. Serupa tragis membelenggu nasib, Yamano menutup luka berlinang tangis di kepal aib, segenggam kapata magis di gunung zaman, Yamano dinaung adat sebelum pertiwi di salam keemasan. Kesan kampungan dibakar lisan modernitas tundukan adab. Masif generasi berlomba hinakan diri. Yama, ingatkah kau akan sombong anak cucu yang tertawa ria kalau kau menangis dambakan bahasamu? Lihatlah kau pada ikrar muda-mudi hentakan kaki dibalut kain berang, namun adab tak dibasuh adatmu. Woto-woto sakalusio kekoyo, woho tapi tilolu woto, belum harus epatau tuaha.
sepatah manis hingga benak generasi Tamilau. Lalu dihujam berantai tanya, adakah kebersihan hati bagi Musitoa Malatu? Masihkah adab dipelihara sebagai benteng pelestarian warisan adat? Masihkah bahasa dijunjung sebagai esensi awal perjalanan para tatua barakat? Bukankah sakral gunung tanah wajib dihidupkan sebagai amanat? Jangan lontarkan serapa. Katong huele game-game banting kaki waktu Yamano keluar air mata. Tabea upu ulu tahinalu. Mansia sie. Ikokowe. Onene oleh pa onene. Ononoloe oleh pa ononoloe. Oleh pa isa tetap isa, oleh pa lua tetap lua. Tata boleh okana helia hilau tei. Tata boleh na oparia mansia tei. So epakole na patei. Harus isopa ihukoku mansia, apalagi mansia silepu dunia imina. Adat dan bahasa adalah identitas, bukan lambang ketertinggalan. Ya, falsafah hidup leluhur jangan sekali dikerdilkan, sebab ia bukan simbol penentangan terhadap kebesaran Tuhan. Agama ialah penyempurnaan adat sebagai tatanan kearifan. Tradisi berjalan di dekapan syariat sebagai lintasan. Bunga rampe, hadrat, kurban, arwaha ialah budaya dibalut keislaman di negeri Musitoa Malatu. Gerang merah sebagai lambang harga diri kemalukuan, dikokohkan sorban putih sebagai jati diri hamba bertuhan. Generasi terdidik hendaknya mengetuk kemajuan tanpa harus meninggalkan. Sebab akulturasi modernitas tak harus dipudarkan keasliannya. Pembelaan kami terhadap harga diri kerap disampun slogan pemberontakan. Watak juan ialah warisan para leluhur kami. Bahkan ketika bangsa ini masih belia di awal kemerdekaan. 27 Desember 1945, merah putih gagah berani berkibar di depan Masjid Raja Wanelatu negeri kami. 27 Desember 1949, merah putih gagah berani berkibar di Masjid Raja Wanelatu negeri kami. Kala barisan anak tertua Indonesia bernama Maluku masih di rongrong pemberontakan. Saka Sautamloyo Halali Isako Salah Amon Mansia Sia Manulu. Jika
Jika dahulu lawan kita adalah penindasan bangsa Eropa, maka lawan terbesar zaman ini adalah dampak negatif modernitas. Dikandung racun bernama stigma. Jika permusuhan datang dari dalam, maka kewajiban kita ialah memaksa turunkan egoisme ambisi. Pasukan terkuat sekalipun takkan mampu mendobrak kerapuhan bentuk musuh bila pertahanan dibobol saudara hingga robohkan rumah sendiri. Sebab penghalang terbesar adalah ketiadaan pemersatuan. Adu domba atas nama peperangan egoisme persepsi. Tangisan hati anak cucu disentuh kimat takbir perantauan, menuntut ilmu demi kemajuan menafkahi di tanah orang. Jangan lupakan surga ternyaman hanya kampung halaman. Ingat itu. Jangan lupakan surga ternyaman hanya kampung halaman Musitoa Malatu. Sejauh mana ragam melangkah setinggi langit ilmu dan pengalaman, ia tak berarti jika negeri asal dikubur ari-ari sengaja dilupakan. Jangan abaikan teriakan Pilu Yamanul tanpa suara mengharap pembelaan. Namun jika gugur air mata Yama disebabkan ego generasi, maka sujudlah. Tanyakan pada diri, sedalam apa luka Yamano harus diobati. Terima kasih. sala seseweko ilofu eko layena elana aka ilau kehe amano tutunan lailo mansia kiamano loman kekewa bahu tua arasa sanang na aka
ilau kehe uman sia laun yamano. Habarela yeu yoma sele hutua